Pernahkah kita memeriksakan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita dan mendapatkan jawaban bahwa kolesterol kita tinggi? Jawaban tersebut sebenarnya sah-sah saja. Tetapi kalau kita mau lebih teliti, bahwa sebenarnya kolesterol itu terbagi atas dua, yaitu kolesterol baik atau HDL dan kolesterol jahat atau LDL. Di video ini kita tidak akan membahas tentang kolesterol, tetapi yang akan kita bahas adalah tentang pernyataan tersebut yang dapat kita sebut sebagai faltering. Apa itu faltering? Mari sama-sama kita bahas melalui video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan New YouTuber 2023 bersama Pak D, saudaranya YouTuber pemula. Pak D berharap dan berdoa saat ini saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau mendengar ada orang yang sangat gemar sekali berbohong, yang dihiasi dengan retorika yang berputar-putar. Tetapi faktanya, jujur, bahwa semua orang ternyata juga pernah berbohong demi tujuan pribadi masing-masing. Sebagian orang berbohong ingin menghindarkan diri dari masalah. Beberapa di antaranya berbohong guna melindungi orang lain dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada juga kebohongan yang dibuat untuk tujuan meraih kekuasaan atau kekayaan secara instan. Pada dasarnya, kebohongan dilakukan untuk memanipulasi orang lain untuk mencapai yang diinginkan, tanpa melakukan hal-hal yang berisiko dan berbahaya. Kebohongan sering dijadikan sebagai jalan pintas atas berbagai masalah. Mengelabui orang lain dengan menyatakan hal-hal yang benar, jujur dan sesuai dengan fakta sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita. Sehingga batas antara kejujuran dan kebohongan makin lama makin menjadi abu-abu, atau istilahnya jujur tetapi bohong. Fenomena itulah yang melatar belakangi lahirnya istilah baru yang disebut dengan faltering. Jika kita terjemahkan, kata-kata ini berarti adalah mempermainkan kebenaran. Faltering adalah sebuah tindakan untuk memanipulasi data atau informasi yang dilakukan secara sadar, agar lawan bicara percaya dengan apa yang dikatakan. Sebenarnya tidak ada kebohongan yang dilakukan dengan tak sadar. Justru yang ada hanyalah kebohongan-kebohongan yang dilakukan sudah menjadi suatu kebiasaan. Berbuat bohong memerlukan rangkaian proses yang sangat kompleks. Karena ketika menyampaikan suatu pernyataan bohong, maka akan disusul oleh pernyataan yang lain untuk menguatkannya, yang juga adalah bohong. Sehingga tidaklah heran apabila ada satu kebohongan, maka akan disusul dengan kebohongan yang lainnya. Pengertian faltering sekilas memiliki makna sangat identik dengan berkelit atau berdalih. Kita mengatakan kebenaran yang tidak utuh dengan tujuan untuk berkelit, berdalih, atau mengaburkan fakta yang sesungguhnya. Diakui atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari kita memang sering berbohong. Padahal berbohong akan lebih menguras mental dan energi dibanding berkata jujur. Karena tidak satupun orang mampu mengingat semua informasi secara utuh dan cukup konsisten sebagai modal guna menjadi pembohong yang ulung. Karena setiap kali kita berbohong, otak kita akan bekerja lebih keras dan lebih keras lagi. Sebagai YouTuber, mungkin kita pernah mendengar informasi atau nonton sebuah video yang menyatakan bahwa metode A adalah metode yang sesat
dalam mengembangkan channelnya. Namun faktanya, mereka justru telah melakukannya. Atau mungkin juga Anda pernah mendengar bahwa kolaborasi video adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh YouTube. Tetapi yang terjadi, mereka dengan terang-terangan juga melakukannya. Dengan kebohongan ini, kita dapat menilai bahwa tujuan dari kebohongan itu adalah untuk memanipulasi orang lain atau dengan sengaja untuk menyesatkan orang lain. Hal inilah sebuah kebohongan yang sangat mengkhawatirkan, atau bisa juga kita sebut bahwa pelaku dari kebohongan ini adalah orang yang tidak memiliki etika sama sekali. Menurut Buya Hamka, ada 3 syarat yang harus dipenuhi jika seseorang ingin menjadi pembohong sejati. Yang pertama, harus memiliki mental baja, tidak ragu untuk berbohong. Yang kedua, tidak pelupa. Dan yang ketiga, siap selalu untuk melakukan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Tetapi ketika tidak memiliki modal tersebut, maka bukanlah disebut sebagai pembohong yang ulung. Namun begitu, akan selalu ada harga yang harus dibayar di kemudian hari ketika Anda gemar berbohong. Karena saat orang-orang mulai menyadari bahwa Anda terlalu sering berbohong, pada akhirnya tidak akan lagi mempercayai Anda dan menyematkan predikat kepada Anda sebagai seorang pembohong. Mereka mungkin juga akan mengucilkan Anda di lingkungan. Selain berdampak sosial, ternyata kebiasaan berbohong juga mempengaruhi kesehatan. Kebiasaan berbohong juga bisa meningkatkan risiko gangguan kecemasan, depresi, serta risiko kanker. Selain itu, berbohong juga bisa berisiko menurunkan kualitas hubungan interpersonal dan kepuasan. Hal ini disebabkan meningkatnya level stres pada seseorang ketika berbohong. Akan muncul beban emosional dan fisik yang dialami oleh seorang pembohong. Apalagi, berbohong seringkali harus diikuti dengan kebohongan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran kita bersama. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saksikan video kami selanjutnya di channel ini.